Secret. Mbah Mijan paranormal berusia 36 tahun ini melalui akun Twitternya ikut mengomentari video asusila yang mirip sejumlah selebriti seperti Gisela Anastasia, Jessica Iskandar, dan Anya Geraldine. Pria asal Kebumen ini berterima kasih kepada Gisel karena telah menyatukan rakyat Indonesia, menyebut video Jessica ada sesuatu yang sudah terprogram untuk tujuan tertentu, dan menegaskan kalau video yang mirip Jessica dan Anya Geraldine bukanlah mereka, karena tidak ada kemiripan sama sekali. Anak kedua dari 4 bersaudara ini heran selalu diserang netizen sejak nge-tweet kasus video Zara Adisti sampai Gisela Anastasia, karena menurutnya orang yang harus dihajar adalah orang yang menyebarkan video tersebut. Pria yang kasihan dengan kejadian aneh dan mistis yang dialami Brisya Jodi ini disebut netizen panjat sosial, cari perhatian, dan admin akun gosip. Benarkah tujuan Mbah Mijan ikut berkomentar hanya untuk panjat sosial? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Iya, kita sudah bersama Mbah Mijan di sini. Siap, Mbah Ros. Mijan, Ya. jawab dengan jujur, apakah Mbah Mijan ini juga bagian dari admin akun gosip? Bukan lah. Bukan ya? Bukan. Oke, coba kita lihat ini Independen. tweet. Mbak Mijan kan memang pernah cerita ya, udah lama ada di dunia Twitter, sering menaiki ombak-ombak, ya kan? Berselancar di atas ombak yang sedang Yeah. viral. Itu salah satunya yang kemarin ya kan ada video lah, link-link yang mirip-mirip gitu kan. Nih komentarnya salah satunya Anya dan Jedar. Kalau Mbak sih no ya, Face jelas kagak ada mirip-miripnya. Walau begitu Mbah tetap ucapkan terima kasih. Oke, Mbah bisa ngomong gitu berarti Mbah maksudnya nyari-nyari link dari kemarin tuh di situ ikutan atau gimana? sebagai netizen yang kebanyakan ya ikut nyari link. Jangan suka bawa-bawa netizen. Mbah aja. Nah, sempet nyari karena penasaran. Penasaran Kak Ros, aja. ya. Terus Tapi- habis itu kan komentar nih, Iya, komentar kan banyak itu komentarnya Mbah. Gak tahu juga kenapa Mbak Mijan setiap kali komentar jadi perhatian, sementara yang komentar kan juga seambrek-ambrek orang kan gitu. Habis Mbah komentarnya gitu Ya sih. gini, kalau saya sih menyikapinya tentang mirip atau nggak mirip kan gitunya. Jadi itu penting emang Mbah? ya nggak penting juga sih. Nggak penting, oke. Mirip itu bukan berarti otentik kan begitu loh Oh, Kak Ros. iya. Ya ketika ditanya mirip atau nggak mirip, ya cuma itu aja yang dibahas, mentok di situ. Nah makanya ini dijawab nggak mirip, ini dijawab nggak tahu Udah kan cuma- begitu. Emang memancing ya. Tapi gini, jauh dari ini Mbak Mijan berharap bahwa rakyat Indonesia itu paham Bahwa hal seperti ini tuh mudah banget diendus oleh hacker. Ini jadi bahan perhatian ketika email dari smartphone kita bisa terdeteksi oleh hacker. Hacker itu mampu melakukan digital forensik. tapi kan harus tahu emailnya. Barangkali ada bekas handphone yang sudah kejual dan sebagainya, kan kita nggak tahu, Oh, Kak Ros. gitu. Kan gitu. Oh jadi sebaiknya kalau beli handphone jangan dijual. Satu itu, yang kedua sebaiknya jangan direkam lah, itu aja. Oh gitu. Ya, Mbah. sebaiknya jangan direkam. Mbah, ini kan bahkan Mbah Mijan ya, Ya. Mbah Mijan. Ya. Kalau menurut Mbah Mijan, kira-kira nyebar ini bakal ketangkap atau enggak sih gitu? Penyebarnya. Atau ya udah hilang lenyap aja udah gitu no, kan? teknologi kepolisian itu lebih canggih dari 10 tahun yang lalu. Oke, jawabannya akan ketahuan nggak? Bisa. Dalangnya ini siapa? Bisa ketahuan, bisa ketahuan. Kasus berlanjut atau hanya muter-muter di mirip enggak? Harapan Mijan sih ya kasusnya berlanjut sampai berfix ini apa gitu. Tapi kan. ini ada apa? Ini kan dalam waktu cuma 2 hari. Ya, ya. 2 hari ada ini. Ada apa? Kalau menurut Mbah Mijan ini ada apa? Ini sesuatu Ya yang mungkin tadi Kak Ros, kembali ke hacker tadi, punya tujuan tertentu hackernya loh. Tujuannya itu. apa misalnya? Siapa tuh publikasi atau mungkin gini. Ketika memang itu seandainya ya Kak Ros, ini nggak boleh dipotong-potong loh ya. Seandainya iya, mungkin hacker bisa melakukan sebuah tekanan, pemerasan dan sebagainya, mungkin seperti itu. Gitu. Jadi kayak semacam terprogram. Oh, kayak ini Ya, teaser gitu. Betul gitu. Jadi Oke, jangan baiklah sampai. kita lihat ini klarifikasinya Jangan Gisel. Mbah, kalau Ya. melihat ini Ya. sebagai Mbah atau sebagai netizen ini, apa Netizen yang lah. ingin diperhatikan Nah, sebagai netizen? enggak, Ayo Mbah. lihat videonya. Iya. Oke. Ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya.
kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah iya non, gimana non? Kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Apa Mbah komentarnya sebagai Mbah? No comment Kak Ros ya. Tapi yang jelas sih Mbak Mijan sendiri menekankan bahwa kesalahan Harusnya Gisel tuh nanggepinnya kayak apa kalau menurut Mbak? Sebaiknya ya. Sebaiknya ya, langsung bantah. Langsung bantah aja. Kalau memang benar-benar bukan ya, karena di sisi lain Gisel Oke, tadi tapi mungkin tergantung pertanyaannya. Mungkin pada saat itu nggak ditanya, itu kamu bukan gitu. Jadi ya dia nggak jawab, kan nggak ditanya. Iya, tapi Gisel kan pernah juga mengalami kayak semacam Sebelumnya, tahun 2019. Dan itu kan langsung dibantah dengan begitu keras karena memang Mbak Mijan juga membela waktu itu bahwa itu bukan Gisel tuh yang 2019 kan gitu. Ya mungkin Gisel menganggap kalau dijawab juga nggak ada gunanya, toh setahun lalu nggak ada kelanjutannya juga gitu. Make sense juga, Bisa ya? make sense juga. Intinya sih kalau Mbak Mijan tidak akan menyalahkan seorang Giselnya. Apa yang nyebar ya? Yang nyebar. Motifnya apa, tujuannya apa, mau ngapain, Siapapun nyebar itu seperti yang dia sebar siapapun itu. videonya. Kan Iya. kita belum tahu itu juga Betul. siapa. Karena Kalau buat yang Mbak Mijan, iya, semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sisi lain, kalau seperti ini tuh seolah-olah kayak semacam masalah yang bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, Gitu. Oke, Mbah Mijan sebagai Mbah Mijan. Ya. Oke ya. Kalau menurut prediksi Mbah Mijan kalau lihat pola-pola ya yang terjadi, kira-kira ini bakal masih akan terulang lagi nggak pada orang yang sama? Ada video mirip dia lagi gitu. Karena kan ya Oke. akan terjadi lagi kah atau udah ini kan kalau Gisel kan dari tahun lalu, tahun Ya. ini ada lagi gitu. Ini masih ada lagi nggak sih gangguannya atau ya udah selesai Oke. ini aja? Tahun 2020 selesai di sini aja lah. Udah. Ya. 2020 Ya, selesai. nggak tahu tahun depan. Lah. Gitu. Ya, maksudnya ya tahun 2020 selesai lah ini. Jadi harapan Mbak Mijan, sudahlah ini kan sebuah aib ya kalau kita ngobrolin hal-hal seperti ini nggak akan ada habisnya Kak Ros kan gitu. Tapi ini udah cuma saja sebatas sampai keributan netizen atau ada kelanjutan kasus hukumnya kalau menurut Mbah Mijan? Sementara ini kan karena memang berlanjut ya ke kayak semacam Ada yang laporin juga? Iya, yang laporin juga. Harapannya sih selesai dengan baik-baik aja lah gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang memang dirugikan. Oh. Harapannya Mbak Mijan Lah seperti enak dong itu. penyebarnya. Di sisi lain ya juga sih, tapi apa ya? Ini kasus yang Ya ini emang yang kasus yang nggak enak buat ya sebenarnya enak sangat sensitif lah gitu, sekali gitu ya. ya. Oke, kita bacain komentar netizen aja buat Mbah Mijan ya. Boleh, Kalau boleh. Mbah Mijan kan orangnya ada di sini jadi ya nggak apa-apa. Boleh, Diomongin. Giliran ditanya Mijon nggak tahu, giliran orang rame dia muncul. Di orang yang sok tahu katanya gitu. Oke. Giliran ditanya Mijan nggak tahu, giliran orang yang rame di gini. Ini sesuatu hal yang serius Kak Ros. Yang mana nih? Pertanyaan-pertanyaan ini serius, bisa menjebak. Kalau kita nggak tahu bahasa hukum, malah kita bisa menjawab asal saja. Di sisi Aduh, ini lain ada yang seperti masak. itu. Gitu. Kita Ngomong nggak ini boleh loh, sembarangan agak aroma-aroma. beropini. Ini media publik harus kan betul gitu. betul. Jadi nggak bisa sembarangan Nggak bisa bicara sembarangan. karena bukan kapasitas karena menyangkut orang lain juga. Betul. Ada satu lagi, jangan sampai juga statement seorang Mbak Mijan itu seolah-olah melampaui dari pakar telematika. Betul sekali. Karena kan Mbak Mijan pakar yang lain ya. Ya, pakar yang lain-lain ya. Coba kita lihat lagi. Nih. Mbak Mijan udah beralih profesi ya. Dari itu menjadi pencari link. Pencari wangsit menjadi pencari link. Kalau ini kewajaran tersendiri bagi rakyat Indonesia lah. Iya. Oke. Dia itu bukan peramal. Ya sama kayak kita netizen. Kalau nggak nebak, ya bikin ini ya. Apa namanya? Cocokologi. Apa komentar Mbak Mijan disebut kayak gitu sama netizen? Welcome aja sih. Welcome aja. Tapi masih bisa membuat merangkai pola-pola dan menerawang berdasarkan pola-pola. Karir awal sampai muncul di media kan itu Kak Ros. Benar bisa ya. Iya, sampai sekarang Nanti masih bisikin bertahan aku itu. ya. Oh, iya, oke. Abis ini kita mau ke ini ada 2 orang yang bisa masak. Oh.
ini dua-duanya baru tereliminasi ya. Langsung kita bawa sini untuk masak. Nah. Yang satu selain masak ternyata dia juga bisa make up. Yang satu selain masak dia itu adalah guru salsa. Sambil masak kita minta dia salsa. Masakannya pasti, ulekannya pasti. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, kita lihat dulu profilnya Dava dan Porisma. Dava, peserta ajang pencarian bakat memasak berusia 21 tahun yang tereliminasi pada 8 November kemarin ini, sebelumnya bekerja di sebuah restoran selama 3 tahun dan menjadi freelancer makeup artist dan hairstylist. Pria yang selalu membawa boneka panda bernama Timmy kemana-mana ini juga ahli dalam bidang food fotografi. Mpok Risma, peserta ajang pencarian bakat memasak berusia 48 tahun yang tereliminasi bersama Dava ini memiliki ciri khas logat bicara Betawi. Perempuan yang mengaku pernah menikah 3 kali ini mengikuti ajang karena ingin mempunyai restoran di Belanda. Perempuan yang merupakan guru sekaligus penari salsa ini sempat viral karena menjadi peserta yang berani bilang I love you kepada Chef Juna. Bagaimana tanggapan Dava dan Porisma tentang acara yang mereka ikuti disebut settingan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah bersama. Aduh, 2 yang baru tereliminasi pindahnya ke sini untuk masak-memasak ya. Kamu masak Karo. apa? Tantangannya adalah masak ayam crispy sama soto ayam. soto ayam. Nah, ini sih aku rasa permintaan kreatif yang lagi lapar kayaknya sih. Makanannya bener. repot banget ini kayaknya. Coba kita lihat artikel untuk mereka berdua. Bunyinya adalah siapa dulu nih yang kita masuk pressure test, Risma dan Dava tereliminasi dari MasterChef Indonesia. Jadi kalian katanya nggak nyangka ya, karena walaupun biasanya dua-duanya ada gitu. Terus ternyata kalian berdua sedih dong. Sedih banget sih, apalagi pas langsung tereliminasi itu sedih banget pokoknya. Sedihnya gimana? Ekspresi kamu gimana? Itu nggak asli apa nggak sih kesedihannya kalau di TV itu asli Sedihnya nggak sih? asli lah, Apa Karos. ditambah-tambahin? Kasih Enggak, bawang Karos. gitu biar semakin ini. Enggak, Karos tuh asli banget soalnya kita kan nggak tahu nih pengumuman yang pulang siapa. Nah, pas masakan aku masuk masuk pressure test, disuruh masak, ternyata masakan yang aku bikin tuh kan soto Madura ya waktu itu, dan ternyata aku tuh seumur-umur belum pernah masak soto Madura gitu loh, Karos. Cuman aku tuh Nggak pernah nyobain juga? nyobain pernah, tapi nggak tahu. kan aku kan biasanya jajan di pinggir jalan gitu, jadi rasanya beda sama yang di depan, yang di itunya apa contohnya gitu loh. Oke, baiklah. Pokoknya udah deg-degan beneran pokoknya gitu deh perasaannya. Coba artikel yang berikut bunyinya adalah ya ada artikel yang lain lagi, coba kita lihat nih. Mana loh artikelnya juga, ini juga sama aja. Oke, baiklah, habis ini Porisma diam-diam aja. Oh, suami nggak marah godain Chef Juna bilang itu? Kagak, udah biasa. Udah biasa. Ayo kan suka ceplos-ceplos, jadi udah biasa dia. Oke. Benar katanya jago salsa. Bener. Abis ini ajarin aku ya. Boleh. Ambil masak ya. Ambil Boleh, nunggu gorengan siap. ya. Pokoknya Jangan kemana-mana. ayah. Tetap di Rumpi No Secret. Wah.